menurut saya memang kita harus hati-hati di situ ya supaya kita ini lebih bijaksana ya dalam mengambil tindakan, terutama kalau misalnya tadi banyak hal, kalau kita mengkritik pemerintah itu harus memberikan solusinya jangan tadi langsung opo-opo ada sedikit dibubarkan, cabut ya. Cabut. Sementara pemerintah sendiri ada korupsi, ada yang juga ini macam-macam. Enggak, kementerian enggak dibubarkan, parpolnya juga masih eksis, betul enggak? Betul sekali. Kan mestinya adil gitu loh, Mas. Maksud saya begini, jika memang kita yakin ya suatu dugaan penyimpangan dalam suatu institusi ya, atau taruhlah sekarang ini yang kita bicarakan pesantren atau lembaga kemanusiaan seperti ACT itu masih bisa dibina, kenapa harus dibinasakan gitu loh. Iya. Ini kan betul. Pikiran yang simpel. Ya. Emang kalau sudah dicabut itu gampang kita, nanti kita pulihkan. Nggak bisa begitu. Karena ini sudah membunuh karakter ya. Jadi orang mengatakan itu karakter assassination. Pembunuhan karakter itu lebih jahat dibandingkan dengan misalnya mendenda atau kasih apa gitu ya. Tapi ini karakter sudah dibunuh semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan dan Tuan. Kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal, channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa, sudah hadir di samping saya Prof. Suteki. Assalamualaikum Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha, Mas. Selamat. Iya, potong kambing nih Prof. Nih. Ya. Ini bahasan-bahasan biasanya trending ketika potong kambing itu orang-orang yang vegan tuh, orang-orang yang menganggap bahwa kurban itu tidak manusiawi. Ya. Banyak itu di Twitter itu. Nah, memang kan maunya kita menghilangkan sifat kehewanan itu kan, jadi menyembelih sifat kebinatangan manusia gitu. Oke, nah ini kita akan menyinggung soal sifat kebinatangan, Prof. Iya. Ketika seksualitas itu di luar batas ya. Ini yang lagi ramai itu beberapa kali memang ada permintaan juga dari netizen untuk bahas kasus Mas Beci ya. Mas Beci apa Beki, Prof? Beki ya. Anak dari Kiai Jombang pencabul santriwati. Jadi Prof, kalau kita amati seminggu ini ya hangat banget ya isu yang cukup menggembarkan dan juga membuat pilu sebagai saya terutama sebagai seorang muslim. Ini kasus pencabulan di pondok pesantren Sidqiyah Poso Jombang ya. Jadi pelakunya itu anak kiai namanya Mas Beki yang ini menjadi buron berbulan-bulan. Dan nah yang membuat booming itu ada drama yang cukup viral ya. Terjadi pengepungan ya. Pengepungan sampai 15 jam ya. Dan itu itu beritanya benar-benar over dan juga kita hampir masif sekali, Bro. Tapi stasiun TV pindah ke sana enggak? Kayaknya ke sana, Prof. Karena masif sekali. Masya Allah. Ya, Prof. Yang pertama kali terbersit dari kasus ini, kalau saya mikirnya langsung ini runtuh ya kepercayaan masyarakat pada pondok pesantren. Ya. Apakah Prof. Suteki melihat itu juga, Prof? Sebetulnya bagaimana logika hukum untuk menjawab ini, Prof? Iya. Ya, atas kasus ini saya ingin menyampaikan rasa keprihatinan ya. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan yang di awal ini. Yang pertama, adanya dugaan pencabulan ya oleh anak dan anak santri, maksudnya oleh putra seorang kiai di pesantren Sidqiyah itu di Jombang itu ya, Mas ya. Iya, betul. Dan itu kejadian ini kayaknya berulang kali ya. Jadi apakah kasus yang di Jawa Barat kemarin ya sekarang di sini, lalu nanti juga mungkin akan muncul lagi begitu. Kadang saya bertanya, ini sebenarnya ada apa ya di dunia pesantren itu? Ya terlepas dari apapun lah ya, institusinya itu memang sangat mungkin, wong di sekolah juga banyak kan, bukan hanya di kampus juga banyak. Iya, di kampus juga sempat viral. Jadi di lembaga-lembaga pendidikan itu juga ternyata tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana pencabulan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pencabutan izin pondok itu loh, Mas. Itu juga saya sayangkan ya. Itu kan ya meskipun diketahui ada upaya untuk menghalangi proses penegakan hukum, kemudian ada upaya juga untuk menyembunyikan tersangka ya, pelaku tindak pidana itu,
Tapi menurut saya kok ini tidak bijak. Karena ibarat kita itu mau nangkep tikus, tapi ini lumbung padi itu dibakar ya. Gitu loh. Nah itu saya kira kan tidak bijak ya, karena memang menurut saya banyak kasus yang lain, misalnya di agama lain juga kita temukan demikian. Sebut saja misalnya banyak juga kan pendeta yang juga melakukan tindak pidana seksualitas di situ, ya itu. Tapi ya kenyataannya kan tidak ada gereja atau mungkin tempat ibadah mana yang ditutup, lalu organisasinya dibubarkan, izinnya ditiadakan, itu kan tidak ada gitu loh. Jadi sini ya, ini yang saya katakan, ini kok rasanya kok tidak adil gitu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saya menyayangkan ya tindakan aparat yang menurut saya itu over action gitulah ya, atau over show of force dalam upaya untuk penegakan hukum di kasus Becky ini ya. Nah, kenapa begitu? Karena saya berpikir begini, apakah harus secara istilahnya rame-rame kemudian masif seperti itu gitu loh. Apakah dalam hal ini benar menganggap maksudnya menangkap Becky itu sesulit itu? Kalau menurut saya kan ada namanya intel kan, yang itu bisa melakukan surveillance ya gitulah ya, penguntitan, penelitian, ya masang telik sandi, istilahnya kalau orang Jawa itu nyanggong. Masa nggak bisa dalam hal ini gitu loh maksudnya. Saya kira ini kan tidak merupakan pekerjaan yang sulit ya, sesulit mencari Harun Masiku maksud saya itu. Maaf ya, ini terawangan saya, maksudnya ada upaya-upaya yang sebenarnya itu bisa dilakukan tanpa harus secara masif, terstruktur, besar-besaran kayak gitu maksud saya. Mendatangkan pompi ya, pasukan gitu. Nah, saya kira juga tadi Mas tanyakan soal ini ya, ada benarnya saya kira muncul kesan bahwa kepercayaan kepada pondok pesantren itu runtuh. Namun ya perlu kita catat ya, semua itu kan tergantung ya dari siapa yang menilai. Kalau kita lihat atau kita hitung dari sisi oknum yang melakukan perbuatan cabul atau kejahatan seksual itu, saya kira kok tidak signifikan ya. Jumlah pondok kita yang baik itu berapa ribu ya kan, ribuan, dan maksudnya pengasuhnya juga mungkin sampai jutaan. Jadi kalau kita hitung-hitung itu ya enggak terlalu signifikan loh kalau kita mau ngomong statistik. Betul. Tapi ya maksud saya meskipun sedikit, namanya nilai itu kan bisa aja merusak susu sebelanga begitu Mas. Terlebih ada pemberitaan yang masif masivisasi. Ya itu nanti kita singgung khusus untuk pemberitaan. Oke. Baik. Ya menarik Prof. Kalau sebetulnya dari segi hukum ya Prof, duduk soal kasus Mas Becky ini dalam pandangan jenengan seperti apa sih Prof, sampai dikerahkan berapa peleton pasukan itu Prof? Ya kalau kita lihat kronologinya ya, Mas Becky itu sebelumnya kan dilaporkan ke polisi atas kasus pencabulan terhadap korban yang berinisial NA itu ya, pada tanggal 29 Oktober 2019. Nah, NA itu seorang santri perempuan asal Jawa Tengah dan dugaan istilahnya modusnya itu kan transfer ilmu ya terhadap santriwati. Saya enggak tahu ini di ilmu ilmu batin pesantren ya, soal ini saya enggak tahu bagaimana caranya mentransfer itu. Oke. Apa lebih jos kalau dengan saya kira enggak benar lah kalau lewat itu tetap kan yang namanya perzinahan. Tidak boleh kecuali sudah menikah, apakah itu dengan siri atau apa ya itu beda. Alasannya transfer ilmu ya Bro. Iya. Modusnya itu ini saya baca berita transfer ilmu, nggak tahu nanti yang sebenarnya gimana. Tapi itu kan juga sering kita dengar tuh Mas, wah ini supaya ilmunya cepat masuk dan seterusnya itu kadang-kadang maaf ya, oknum itu menggunakan dalil semacam dalih maksud saya, dalih semacam itu. Nah kemudian kan di tanggal 12 November 2019 itu sudah ada SPDP ya dari Polres untuk dimulainya penyidikan. Dan tapi belakangan kan kasus itu diambil alih oleh Polda Jatim itu di bulan Januari 2020. Nah, lalu hampir 2 tahun itu ya kasusnya bergulir, tapi juga belum bisa berhasil menangkap Mas Becky itu. Ya dalam beberapa kali ini ada gagal lah. Tapi intinya di situ memang seolah terkesan aparat kepolisian itu dihalangi atau dihadang lah ya oleh massa di pesantren itu. Betul. Nah terakhir kemarin kan
ada upaya untuk menangkap kembali di tanggal 3 Juli 2022 kemarin, Mas. Tapi ya kemudian mobil yang ditumpangi Mas Behi ini kan kemudian berhasil kabur dari polisi, ya tidak ketemu lagi lah. Baru tanggal 7 kemarin, ya setelah sebelumnya itu kan rame-rame itu tanggal 7 dilakukan upaya untuk penangkapan kembali, itu kemudian yang bersangkutan menyerahkan diri. Ya akhirnya ya posisi sekarang itu dibawa ke Mapolda Jatim untuk pemeriksaan. Dalam hal ini kan sudah mulai penyidikan karena yang bersangkutan sudah menjadi tersangka. Jadi bukan penyelidikan tapi sudah masuk ke penyidikan. Penyidik ya. Penyidikan. Ya, lalu dalam hal ini yang perlu kita catat juga adalah saya kira dalam sisi hukum memang kalau kita berprinsip pada equality before the law, apakah itu anaknya kiai atau anaknya tokoh dan sebagainya, itu mestinya memang kita tempatkan pada posisi yang sama. Yang sama. Equality before the law. Tapi ini pun kan mestinya juga konsisten ya terhadap semuanya. Tapi yang sering kita lihat itu kan kita buktikan ya dalam lapangan seringkali ada inequality before the law gitu loh. Nah, jadi orang mengatakan siapa itu? Donald Black mengatakan downward law is greater than upward. Jadi hukum itu tajam ke bawah. Itu yang juga dikatakan Donald Black itu. Kalau ke atas tuh kayaknya tumpul. Nah, tapi prinsip tadi saya katakan memang tindakan polisi itu ya sudah tepat dalam arti sudah melakukan penjemputan paksa karena beberapa kali upaya untuk menghadirkan yang bersangkutan ke kepolisian untuk dilakukan penyidikan tidak berhasil. Nah, upaya ini maksud saya memang perlu dilakukan sebagai bagian dari proses untuk nanti Mas pembuktian, kan begitu kan? Ini nanti ada penyidikan, kemudian P21, taruhlah begitu nanti dilanjutkan ke penuntutan di kejaksaan, baru nanti akan dibuktikan apakah betul misalnya dalam hal ini kan tersiar juga wah itu fitnah, nanti akan dibuktikan di saat kita menyaksikan di persidangan untuk dibuktikan atau cari-cari alat bukti maksudnya ya, carikan alat bukti. Ada saksi, ada ahli, ada keterangan dari tersangka, ada juga nanti keterangan dari korban. Nah, itu nanti akan dibuktikan di pengadilan. Oke, baik. Prof, kalau kita bicara tentang isu pencabulan, isu kekerasan seksual, isu yang terkait dengan seksual itu kan beberapa kali kita membahas di banyak video kita, Prof. Sebetulnya ini kenapa sih kok sekarang itu makin marak, Prof? Dan sebetulnya kalau kaitannya dengan jenengan sebagai orang hukum, bagaimana sebetulnya pandangan hukum terkait pencegahan maupun penyelesaian dari kasus pencabulan atau seksual yang lain, Prof? Iya, ya. Dalam perspektif teoritis ya, ada dua faktor ya, yang menyebabkan mengapa hukum itu dipatuhi atau tidak. Obey or disobey ya. Jadi masyarakat atau orang yang dikenai hukum itu taat atau tidak taat pada hukum itu ada dua faktor. Ini kalau menurut Tom R. Tiller itu ya dalam bukunya Why People Obey the Law. Jadi mengapa masyarakat itu patuh pada hukum. Yang pertama dia sebut sebagai instrumen perspektif, ya, instrumental perspektif. Ini berarti menyangkut tentang aturan dan juga ada kelembagaan yang ada. Jadi aturan itu menyangkut soal sanksi. Ya, sanksi ini tegas tidak, atau selalu penerapannya juga sungguh-sungguh tidak oleh aparat penegak hukum itu. Dua ini sangat menentukan. Jadi kalau sanksinya juga rendah, ya bahkan mungkin ada beberapa hal yang lewat, ya tidak dilakukan penyelidikan dan penyidikan sampai pada pemidanaan misalnya, itu juga membuat orang itu ya acuh tak acuh. Akhirnya pelaku itu bisa berulang kali lah karena sanksi yang tidak keras ya juga tindakan yang tidak tegas. Jadi misalnya coba kalau pelaku itu kan jelas kan dalam hukum Islam itu melakukan hubungan begitu ya hukumannya apa? Itu bisa hukuman mati itu. Ya, bisa hukuman mati. Betul. Atau kalau misalnya cukup dengan penjara itu mungkin seumur hidup gitu lah ya, seumur hidup. Coba kalau itu diterapkan. Tapi kalau 3-4 tahun atau mungkin kurang dari itu, itu nanti banyak yang itu bisa mengulang lagi.
Tapi yang kedua adalah disebut dengan normatif perspektif. Nah ini persoalan pengutamaan kesadaran atas peraturan yang ada. Tapi ini memang agak berat karena memang penciptaan atau untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat itu butuh waktu yang lama. Ini betul sekali, ya. sangat agak sulit. Kompleks, karena ya. Kalau kita bicara ini sebenarnya persoalan iman takwa itu yang harusnya dikedepankan. Tapi kalau soal ini kan ya kita ngomong biasanya begini sambil guyon itu ya imannya kuat tapi imronnya ya nggak kuat itu. Ini guyon, maaf guyon yang bernama saya nggak, maksudnya ini guyonan saja. Maksud saya ada iman mungkin dia menyatakan kuat, tapi ya hal itu yang sesuatu hal itu yang bisa jadi tidak kuat. Apakah dengan tadi alasan transfer ilmu atau apa, itu kadang-kadang santriwati atau itu ya dalam tanda kutip digatai itu ya. Sebenarnya tidak mungkin transfer ilmu dengan cara yang menyimpang dari aturan Islam itu sendiri. Oke, baik. Ya, jadi ada 2 instrumen tadi ya, Prof ya, 2 hal itu. Prof, terakhir nih Prof dari saya. Apakah adanya, ini kalau kasusnya kemarin nih, adanya perlawanan, Prof ya, perlawanan dari pihak As-Sidqiyah. Jadi apakah adanya perlawanan dari pihak pondok As-Sidqiyah ini menandakan bahwa pondok ini punya kekuatan politis, Prof. Mengingat ya kalau kita lihat ya, di viral di Twitter itu bahwa itu kan banyak orang yang berusaha mengaitkan As-Sidqiyah itu sebagai irisan dari kadrun ya. Kan gitu ya. Jadi saya lihat banyak screenshot yang ternyata Pak Jokowi itu dulu pernah sowan untuk pencalonan ke As-Sidqiyah. Tapi Pak Jokowi kan bukan kadrun. Iya, makanya itu, Bro. Nah, artinya yang ingin saya tanyakan itu, apakah adanya perlawanan dari pondok As-Sidqiyah ini menandakan bahwa pondok ini punya kekuatan politis atau seperti apa sih, Prof? Ya, saya berpikir begini ya, ini memang nasib umat Islam di negara kita ini. Ketika masa kampanye tiba, itu kan semua calon, ya apakah itu legislatif atau mungkin ya termasuk di Pilpres ya, eksekutif itu merapat semua kan. Kalau perlu itu, sudah menggelontorkan dana untuk pengembangan apakah itu pesantren atau mungkin sekolah atau mungkin suatu perkumpulan tertentu. Ini fakta loh ya. Nah, di pondok ini tadi Panjenengan sebutkan kan juga cukup dekat lah saya katakan gitu ya dengan dulu pasangan Pak Jokowi Ma'ruf Amin kan. Betul. Tapi kan itu juga sah-sah saja karena yang masuk di situ bukan hanya beliau saja ya atau mungkin yang pihak-pihak lain juga masuk di sana. Nah, berbekal dari aspek politis semacam ini mestinya kan dalam kasus ini tidak terjadi berbagai macam peristiwa yang tadi Mas katakan dramatis itu. Iya, betul. Ya kan? Nah, ini kan sampai misalnya bagaimana dalam tanda kutip ya, itu penyerbuan pasukan ke pondok pesantren 15 jam ya. Iya, berapa jam kemudian kan ada itu ya pengamanan terhadap sekitar 320 orang yang berada di kompleks pondok pesantren itu. Nah, itu menurut saya kan cukup kalau ini saya kira juga tadi saya katakan itu bukan tindakan yang bijak. Kan meskipun itu kan kemudian hanya dilakukan pendataan dan seterusnya, tapi kan di situ saya lihat juga ada anak-anak sekitar ada berapa 20 orang anak ya yang ada di situ. Nah, tadi saya katakan ini adalah bukan merupakan tindakan yang bijak karena dari sisi politis maupun dari sisi hukum itu nanti bisa meninggalkan ini Mas rasa trauma ya, jadi atau traumatik ya bagi santri dan juga bisa bersifat kontraproduktif untuk menciptakan ketertiban dan penegakan hukum. Nah, mungkin memang aparat penegak hukum kan melihatnya, wah ini kok ada semacam perlawanan masif, ya kan? Dari yang ini bukan perorangan, sifatnya kok institusional ini. Wah, tapi kan menurut saya tetap saya katakan model pengamanan ya, istilahnya meskipun pengaman itu kan diangkut dari situ beberapa truk kan, ada 320 orang itu saya kira bukan tindakan yang bijak. Nah, apalagi kemudian pemerintah ini melalui Kementerian Agama secara gegabah saya katakan mencabut izin pesantren As-Sidqiyah itu. Ini lebih tidak bijaksana lagi. Yang tadi saya katakan, kita ingin mencari satu tikus saja harus membakar lumbung tadi itu untuk apa? Gitu. Nah, ini
ada pertanyaan kita yang saya kira patut diajukan. Apakah ini merupakan atau adakah di sini strategi yang jahat ya di balik termasuk ini ya pemberitaan pelecehan seksual dan juga kemarin yang masih hangat kita lakukan itu kan soal ACT itu Mas ya, ACT betul. Yang menurut saya itu bisa membuat Islam ini semakin terpuruk. Ada enggak itu kira-kira strategi, apakah itu secara nasional maupun internasional? Karena kalau kita lihat misalnya program-program yang di internasional yang dipandingkan oleh Amerika Serikat itu kan kita kenal dengan namanya RAND Corporation itu. Iya, betul. Ya kan, bagaimana diupayakan untuk melakukan pemberitaan yang sifatnya itu apakah itu tentang tokoh-tokoh kita yang atau ya petinggi-petinggi Islam dan ulama itu yang misalnya ada yang tersangkut dengan korupsi, kemudian persoalan imoralitas ya termasuk ini bisa jadi bombardir ya pemberitaan ya tadi saya katakan itu kadang-kadang itu ada trial by the press-nya itu di situ. Ya meskipun tadi kita setuju lah bahwa itu memang harus dilakukan penyelidikan dan penyidikannya. Karena memang ada dugaan kuat dan saya kira pengakuan dari NA itu kan juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Ini kan laporan dari masyarakat. Cuma yang ketika pemberitaan dibombardir ya seolah-olah memang semua sudah terjadi dan kesalahan sudah melekat pada orang. Nah itu yang saya katakan atau kita sebut, Mas juga sebut itu dalam TikTok itu kan trial by the press. Itu bisa sangat sekali itu Mas menurunkan atau membunuh karakter. Betul. Pesantren itu. Ya, jadi ini mungkin bisa kita hubungkan dengan persoalan internasional bagaimana ya soal penyerangan terhadap Islam itu kan selalu persoalan yang tadi seksualitas macam-macam itu. Apa yang menimpa Habib Rizik kan juga bermula dari sana juga. Kemudian belum lagi ke persoalan kita umat Islam seringkali kalau melakukan hal-hal yang agak kontra, maksudnya atau berseberangan dengan pemerintah, lalu stempelnya kan ada apakah itu radikal, ekstrim, dan seterusnya itu kan sangat kental lah ya kita saksikan belakangan ini. Tapi menurut saya memang kita harus hati-hati di situ ya supaya kita ini lebih bijaksana ya dalam mengambil tindakan, terutama kalau misalnya tadi banyak hal kalau kita mengkritik pemerintah itu harus memberikan solusi. Solusinya jangan tadi langsung opo-opo ada sedikit dibubarkan, cabut ya. Cabut. Sementara pemerintah sendiri ada korupsi, ada yang juga melakukan ini macam-macam. Enggak, kementerian enggak dibubarkan, parpolnya juga masih eksis, betul enggak? Betul sekali. Kan mestinya adil gitu, Mas. Maksud saya begini, jika memang kita yakin ya suatu dugaan penyimpangan dalam suatu institusi ya atau taruhlah sekarang ini yang kita bicarakan pesantren atau lembaga kemanusiaan seperti ACT itu masih bisa dibina, kenapa harus dibinasakan gitu loh? Iya. Ini kan betul. Pikiran yang simpel. Emang kalau sudah dicabut gitu gampang kita, nanti kita pulihkan. Nggak bisa begitu. Karena ini sudah membunuh karakter ya. Jadi orang mengatakan itu character assassination. Pembunuhan karakter itu lebih jahat dibandingkan dengan misalnya mendenda atau kasih apa gitu ya. Tapi ini karakter sudah dibunuh semacam itu. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan dan saya harus ingatkan pada seluruh anak bangsa di sini bahwa pesantren itu juga soko guru berdirinya bangsa dan negara ini. Betul sekali. Ingat itu. Iya. Masya Allah. Oke. Baik, Prof. Suteki, luar biasa. Jadi kita melihat juga harus mewaspadai adanya upaya yang justru mendelegitimasi peran pesantren dari perjalanan bangsa ini ya. Kita melihat pola-pola seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Suteki. Terima kasih juga pada Puan dan Tuan yang sudah menonton sampai di sesi pertanyaan keempat ya dalam kasus Mas Beki, anak Kiai Jombang pencabul santriwati yang tadi kita sudah ulas ya, luar biasa. Baik, terima kasih Prof. Suteki ya yang sudah menemani kita. Ya jangan lupa Puan dan Tuan yang menonton acara ini untuk like, comment, share dan juga subscribe channel Prof. Suteki. Karena kita akan mengulas isu-isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan juga beragam. Baik, terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.